Tapi dari skill, di saat kita bisa mengupgrade skill untuk kita punya skill terbaik, negara luar itu sangat-sangat apresiasi dengan salary juga lumayan. Karena kalau misalnya kita hanya belajar di daerah ya, tanpa keluar, kita tidak ada perbandingan. Oke, hari ini kita sama Bang Wahyu ya. Oke, nama saya Wahyu Oceano Saputro. Saya sekarang sedang menggeluti di industri kopi, seorang roaster juga, seorang barista juga, brewers, dan sangat senang di industri kopi ini. Sekarang owner dari di sebuah coffee shop. sebuah coffee shop, Puring Coffee. Berapa tahun di industri kopi? Di industri kopi kita udah dari 2016-an. Itu Bang Wahyunya apa Puringnya? Saya sendiri. Oh. Nah, kita mengenal itu 2016-an waktu masih belajar lah kan di sekolah. Jadi dibawa teman-teman buat coba-coba kopi, akhirnya tertarik alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Kebetulan ini juga habis pindahan ya Puringnya. Iya, sekarang lagi capek-capek habis pindahan. Iya. Iya, sudah 4 tahun ya. 4 tahun lebih jadi Pak rumah tangga. Keseharian sekarang gimana? Dan sekarang alhamdulillah kita masih mengelola coffee shop, masih mengelola roastery juga, dan masih dengan mengotak-atik industri kopi dengan SDM-nya juga, dengan edukasi teman-teman juga, khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat gitu kan. Jadi biar selalu fresh, selalu segar, selalu aktif di industri kopi. Perjalanan mengenal kopi, balik lagi ya kita bahas perjalanan mengenal kopi 2016 itu nggak kerasa udah 8 tahun silam. Iya, kurang lebih 8 tahun ya. Udah 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun ke belakang itu waktu yang lumayan lama ternyata ya. 2016 itu udah lama berlalu. Iya. 2016 itu perkenalan dari teman. Dari Gimana kawan. ceritanya awal? Jadi itu dulu kan mungkin di Pontianak khususnya itu banyak kafe. Di Pontianak itu banyak kafe dan untuk kedai-kedai kopi atau manual brew itu masih sedikit ya kan. Nah setelah itu tertarik diajak ngopi, dulu kan paling warkop gitu kan. Jadi 2016 kita belajar itu di kedai Bajai kalau nggak salah. Samping kantor pajak. Rumah apa? Apa namanya? Ini Rumah Jepin ya? Rumah Jepin. Rumah Jepin. Kita pakai halaman Rumah Jepin. Oh di Rumah Jepin itu dulu ada ini? Ada kafe. Dia jual inilah ya, entry levelnya specialty. Iya, entry level specialty. Masuk gitu. ke ranah specialty kan pada saat itu dia. Belum, itu masih kafe. Tapi ada beberapa menu yang emang itu ada manualan. Dengan beberapa menu kayak Vietnam Drip atau V60. Nah itu kan lumayan menarik waktu itu. Dan setelah itu kita coba belajar pelan-pelan juga gitu. Dan di situ mulai tertarik kita 2016 itu. Terus kayaknya ini kan pertama kita belajar nih menjadi kayak waiters. Terus itu udah ada owner ya kan. Jadi kita jadi pegawai gitu bantu. Setelah itu kita coba sendiri beberapa sama kawan buka kedai manualan di garasi di Jalan Sutomo, masuk gang juga. Jadi waktu itu masih dalam gang, masih sedikit kan. 2017-nya. 17. Berarti bersamaan sama segitiga ya berarti ya? Iya. Pada saat itu segitiga udah ada berarti? Udah ada segitiga, 3/4 kombi, ya gitu-gitulah. Pokoknya udah mulai itu teman-teman yang coffee shop. Inilah pejuang-pejuang awal. Pejuang awal di generasi coffee shop specialty mungkin ya, masih kita brand specialty dan akhirnya setelah beberapa saat akhirnya buka. Kita coba buka tapi nggak lama tutup. Biasalah kan masih anak-anak muda emang labil lah kayaknya. Masih labil. Itu sempat vakum kalau nggak salah sekitar 1 tahunan karena ada trouble internal. Capek dengan kopi-kopi. Nah, akhirnya nggak lama ketemu lagi sama teman yang jual gerobakan kopi. Gitu perjalanan Puring Coffee ini. Jadi saya pribadi sempat muak dengan industri kopi, tapi akhirnya sampai sekarang berdiri di sini. Nah, pertanyaan Mas Zidin menjadi cinta sih saya. Jadi dengan apapun sekarang yang saya lakukan, yang saya harus lakukan yang terbaik lah kayak gitu untuk di kopi. Jadi balik lagi setelah 8 tahun dari 2016 sampai 2017 buka sendiri, sempat vakum, kayak gitu. Perjalanan kopinya lumayan panjang lah ya. Iya benar. Seberapa besar sih pengaruh kopi pada
hidup sekarang? Tidak menyangka juga sih, kan ibaratnya kita setelah lulus kuliah itu pengennya kayak kerja kantoran, mungkin menjalani hidup seperti orang-orang lain ya kan, dan tidak terpikir untuk menjadi pengusaha atau berada di industri kopi dan jualan kopi ini gitu kan, tidak terpikir sebelumnya. Mungkin karena dari awal juga kita nothing tulus lah untuk di industri ini, apapun yang sekarang dari dulu juga kita lakuin yang terbaik ya, dari segi skill kita terlalu upgrade pelan-pelan gitu kan, dan dari segi komunitas juga. Jadi nggak kerasa sampai sekarang ya kita udah berada di titik ini gitu kan, sampai memang pun sekarang juga nothing tulus lah untuk industri, yang penting bisa berkembang. Nah itu untuk kopi di Pontianak khususnya. Kalau aku tuh malah penasaran sama, kita bahas ini lah ya, turning point-nya orang-orang. Turning point-nya dalam artian gini, mungkin Wahyu sendiri sempat ya tadi fase naik turun lah ya, naik turun dalam artian seneng sama industrinya, tiba-tiba ngerasa down, capek, pengen cari industri lain, tapi ternyata balik lagi segala macam. Nah kita bicara turning point-nya, kapan sih ngerasa bahwa oke, aku akan all out, aku akan ngasih semuanya ke sini gitu, bahwa aku akan berjuang di industri ini. Jadi itu sepertinya waktu pandemi. Waktu pandemi itu kayak kita mendapatkan peluang, dan mungkin Allah kasih jalan juga. Di situ kita bertemu teman di industri kopi juga. Waktu itu kan agak sulit kan, waktu pas pandemi itu memang mungkin itu titik balik kita juga, gimana sih kita bisa bertahan. Tapi saya dan Puring Coffee itu selalu dimudahkan yang bertemu dengan orang-orang yang loyal di industri, dan aku jadi seperti mungkin jalannya di sini. Jadi aku bertemu dengan beberapa kawan, terus dia roastery juga, dan kita mulai bermain roastery, dikasih kerjasama juga untuk supplier beans. Di sana mungkin kita bisa bertahan dari sini, dari kopi gitu. Jadi semakin kesini juga kita alhamdulillah semakin banyak relasi. Terutama kan kita ketemunya di lokalan ya, Pontianak segala macam, dan anak-anak Pontianak juga waktu pas pandemi, berarti berapa tahun yang lalu ya? 3 tahunan yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. Enggak terasa ya. Udah. Jadi 4 tahun yang lalu itu kayak kita ada bangun komunitas kecil, terus selalu sharing, dan teman-teman juga aktif gitu kan. Jadi wah seru nih karena mungkin harus ada bahu-membahu ya sebagai owner coffee shop atau sebagai pelaku industri kopi itu. Jadi terasa banget, dan kita dapat support alhamdulillah sampai sekarang sama teman-teman juga gitu, kita masih aktif. Disitulah membulatkan tekad ya. Iya benar. Dari yang mungkin kita semua mungkin masih kepikiran mau kerja kantoran. Akhirnya membulatkan tekad pada saat itu. Menjadi salah satu pemberhentian pertama lah. Maksudnya akhirnya memutuskan udahlah di kopi. Jadi kayak mungkin kita senang dengan apa yang udah kita lakuin. Jadi semua itu berjalannya dengan semua diberikan tanpa kita sadari, itu kita selalu diberikan jalannya. Jadi ya mau lari kemana tetap ujung-ujungnya ke kopi, itu nggak tahu kenapa, gitu kan. Jadi setelah itu juga kita pernah juga misalnya kayak daftar pegawai segala macam, cuman nggak ada lolos, dan mungkin nggak tahu ya. Tuhan suruh lewat. Ya lewat sini aja mungkin, karena selalu dipermudah dengan jalan yang di kopi ini. Dibalikan ke sini lah. Ya sudah dibalikan sini. Ujung-ujungnya kita all out untuk di kopi sendiri, apapun itu ya nothing tulus. Semoga aja sampai ke depannya. Gitu. Amin. Oke, quality control dan segala macam pasti tiap hari minum kopi ya. Iya. Tiap hari minum kopi. Kadar konsumsi kopi harian sekarang udah sampai berapa? Gak kehitung ya? Gak kehitung kayaknya, karena yang itu tadi kan karena suka juga. Cuman kita membatasi bahwa kayak manis-manis itu jangan terlalu berlebihan ya. Karena kita quality control segala macam. Jadi kita lebih palingan ke basic kayak kopi-kopi aja, terus yang tanpa ada pemanis segala macam, itu kita lebih batasi. Cupping. Iya, lebih ke cupping. Iya. Jadi untuk quality control misalnya habis roastery kita cupping, terus diseduh juga, kita minum juga sebelum ke pelanggan segala macam, jadi untuk memberi yang terbaik. Gimana untuk kadarnya kita kayaknya nggak kehitung sih, tapi tetap menjaga untuk jangan sampai banyak gula yang masuk. Mungkin bisa ceritain tentang pengalaman menarik di industri ini, entah itu jadi volunteer, entah itu ikut kompetisi atau apapun itulah pengalaman menarik. Iya.
Jadi kalau untuk sekarang mungkin di industri kopi karena memang udah nothing tulus awal juga, aku selalu mengikuti komunitas. Jadi komunitas itu dari yang kecil, dari mulai Pontianak, terus kayak apresiasinya baik, terus beberapa tahun belakangan aku juga mulai aktif untuk ikut volunteer di nasional. Nah, jadi kan itu sebagai diri kita bahwa pingin memberikan yang terbaik untuk kembali ke daerah, khususnya di Pontianak. Karena kalau misalnya kita hanya belajar di daerah ya, tanpa keluar, kita tidak ada perbandingan, terutama event ya, industri, SDM, seperti apa sih di luar. Nah, kita balik lagi ke daerah. Nah, jadi di saat teman-teman udah mulai tahu dari banyak keluar, terus balik lagi ke Pontianak, khususnya di daerah mereka bisa belajar. Dan kebetulan aku kemarin fokusnya itu volunteer di nasional itu di kompetisi. Nah, jadi pertama itu cuma coba-coba dari masa pandemi itu juga. Yang nggak tahu, jadi pandemi itu membuat aku lebih semangat dan ya mungkin ini jalannya kan, diapresiasi terus. Dan di luar juga ternyata apresiasinya sangat baik untuk orang umum. Tapi bagi yang mau saja di industri itu, kita tidak memikirkan bahwa ini harus ada peluang dari segi keuntungan dari segi keuangan. Tapi dari segi ilmu, dari segi relasi, itu yang kita dapatkan. Dan sampai sekarang ya kita udah bisa kerjasama dari ibaratnya kita roastery juga nih. Terus barista dan link-link dari espresso mesin, grinder, terus roasting mesin, terus green bean terutama supplier, kita harus seluruh Indonesia. Nah, di sana juga saya juga mendapatkan link-link lah untuk mencari supplier segala macam. Jadi memang kalau untuk pencapaian beberapa tahun belakangan kita lebih ke di nasional untuk jadi berkegiatan di nasional, terus mengembangkan juga untuk di daerah bersama teman-teman komunitas yang di Pontianak. Senang nggak dari industri sejauh ini? Sangat senang. Apa yang membuat yang menjadi penyenang? Karena keseharian ya gini, misalnya kita rutinitas keseharian itu ya kan, kita itu kadang bosan bekerja itu dengan rutinitas seharian. Mungkin pagi-pagi kita pakai motor, pakai kendaraan, pergi ke kantor dan hidup pikirnya seperti itu, bertemu dengan teman kita ini sama setiap hari. Ini tanpa mendiskreditkan pekerjaan. Iya, tanpa. Pokoknya mungkin yang lain-lainnya juga. Terus mungkin kita itu bosan dengan pekerjaan itu dengan suasana ya sih. Tapi kalau di industri ini ya, karena industri kopi juga harus dengan industri kreatif. Jadi kita selalu harus belajar sehingga itu tidak monoton. Karena mungkin aku juga orang yang tidak bisa hidup yang terus-terusan seperti biasa-biasa, selalu loncat sana loncat sini, tapi fokus gitu. Ini banyak soalnya penontonnya. Iya, jadi teman-teman mungkin nanti kita bisa berkegiatan sama-sama juga nih teman-teman. Kita bisa cupping bareng, terus membuat event-event bareng. Jadi kalau teman-teman juga mau belajar kopi, mau siapapun itulah ya. Karena banyak orang-orang kopi itu tidak hanya sebatas barista aja yang seneng, tapi pekerja-pekerja yang lain larinya itu biasanya mereka kopi. Kenapa ya? Jadi banyak kopi. Final passion lah yang gak tahu ini apa disebut pesan atau bukan gitu kan. Mungkin Wahyu juga bisa kasih masukan lah ke teman-teman gitu kan. Di industri kopi ini kan luas ya. Iya. Bicara industri kopi ini luas gitu. Mulai dari penyedia bahan baku, benar. supplier green bean, sampai seperti Mas Wahyu sendiri yang B2B lah ya. Iya benar. Bisnis yang mulai ke orang biasanya pasti mikir jenjang karir juga ya. Iya benar. Jenjang karir dan segala macam. Mungkin kelihatan abu-abu, tapi mungkin Mas Wahyu bisa sampaikan bahwa bukan cuma ini pertanyaan terbaik ini. Jadi kayak misalnya sekarang, emang untuk di lokal sendiri, kalau misalnya kita masih berpikiran bahwa kopi itu hanya sekedar barista. Tadi sebelum kayak ada misalnya supply segala macam, dari segi supply segala macam udah mulai bisnis ya. Tapi dari skill, di saat kita bisa mengupgrade skill untuk kita punya skill terbaik, negara luar itu sangat-sangat apresiasi dengan salary juga lumayan. Itu jenjang karir biasanya. Kita bukan hanya sekedar menjadi barista, pulang ngebar enggak. Tapi itu jadi juri. Kita bisa menjadi QC, quality control. Kita menjadi Q grader atau air grader sekarang. Dan masih banyak peluang-peluang yang emang sebenarnya orang masih belum tahu. Dan itu sudah menjadi jenjang karir di dunia industri kopi ya. Udah sejak lama. Cuman kayak memang penyampaian informasi itu masih belum tersebar ke masyarakat. Iya, gitu.
Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Arif dan teman-teman. Panjangnya tadi. Wahyu Ochiano Saputro. Orang Jawa tapi namanya Thank you. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih ya. Ya.